Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, diskusi kali ini kita akan mendiskusikan dengan tema hari ulang tahun ke-19 Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, peran dan tantangan dalam menghadapi COVID-19. Ini ada dua yang sama, 19. Iya. Ini kira-kira apa artinya? Nanti bisa diuraikan ya. Yang kedua, hari ini tanggal 20. Iya. Jadi kalau kita sebut 20, 4, 20, 20. Ini juga maknanya tersendiri, ya. Berarti hari ini ulang tahun yang ke-19 dalam menghadapi COVID-19 ini punya makna penting. Tetapi kita akan bicara sesungguhnya mengapa sih UIN dalam konteks ini tahun 2021 masih Stein ya? Masih Stein ya? Stein mendirikan Ma'had yang katanya waktu itu sebelum diresmikan oleh Gus Dur masih disebut dengan pondok pesantren ya. Oh, sudah Ma'had ya. Nah, hadir pada pagi ini para pelaku sejarah. Yang pertama Kiai Hamzawi. Kiai Hamzawi ini kiai pertama ya. Iya. Tapi sampai sekarang juga tetap kiai ya, bukan pastinya. Maksudnya mudir, pengasuh Ma'had Sunan Ampel Al-Ali pertama kali. Kemudian dilanjutkan Kiai Lalu ya. Kemudian diganti oleh Gus Is, kemudian kembali lagi ke Kiai Hamzawi dulu. Kiai Hamzawi lagi. Atau setelah Lalu Pak Kiai Lalu kemudian Kiai Hamzawi, baru Gus Is, kemudian Kiai Muzaki. Hadir di sini para pelaku sejarah itu. Kiai Hamzawi, Kiai Muzaki, Kiai Imam Muslimin. Ya, nggak ada mantan ya. Luar biasa. Terus Kiai Gus Is ya. Yes. 4 narasumber ini nanti akan menginformasikan sesungguhnya mengapa sih kita harus mendirikan Ma'had ini. Yang pertama kali Kiai Hamzawi, silakan Kiai. Terima kasih. Ini tahun 2019 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Ya. Itu di Stein ketika itu mendirikan suatu lembaga namanya PKPBA, pendidikan bahasa Arab yang kasafah itu, yang mulai sore sampai malam. Ya, Ini ya. kemudian karena dianggap bahasa Arab itu penting. Kenapa kok dianggap penting? Karena tidak ada seorang kiai pun yang timbulnya atau kecuali khirij dari pondok pesantren. Oleh karena itu dulu Kiai Imam dari situ dulu itu punya prakarsa luar biasa Prof Imam itu. Kemudian beliau itu berusaha mencontohkan dulu, contohnya siapa namanya, ya, Pak Muti Ali dulu sebagai itu juga khirij dari pondok pesantren kiai. Oleh karena itu di IAIN ini ketika itu Stein berusaha supaya nanti teman-teman khirij daripada IAIN itu betul-betul bisa menjadi kiai. Makanya dibentuklah pondok. Dan ketika itu ya ada bahasa Arab, itu bahasa Arab untuk di kelas itu pengayaan, kemudian di pondok itu macam itu. Di samping itu juga harus ada budaya-budaya yang ada di dalam pondok pesantren. Yang penting sih. Dan ketika awal ini sempat terjadi tarik ulur. Karena ini lembaga ilmiah, bukan lembaga untuk budaya. Tapi Prof Imam tetap ngotot supaya ada budaya-budaya ini dikembangkan di pondok pesantren. Akhirnya terus banyak diikuti oleh orang-orang atau lembaga-lembaga ini yang lain, terutama di lingkungan Kementerian Agama. Oleh karena itu tugas kami dulu
ketika di saya itu bagaimana kita menata adik-adik yang khiris, banyak yang khiris dari madrasah aliyah, ada madrasah umum. Ini bagaimana ketika di pondok itu bisa baik, ada penguasaan bahasa Arabnya bagus, kemudian ada budayanya bagus, kemudian aktivitas aplikasi pada amalia itu juga bagus. Jadi sebetulnya motif didirikan pesantren atau ma'had di sini itu agar alumni dari perguruan tinggi ini menjadi kiai gitu. Iya, di samping ilmuwan ada kiai. Oh gitu, misalnya apa? Ambil fisika tapi kiai juga, kimia kiai, kemudian manajemen kiai. Itu manajemen kiai atau kiai yang manajemen? Kiai yang manajemen. Jadi kiai gitu. Jadi minimal dia menguasai ilmu agama yang luar biasa. Bukan kiai fisika, bukan kiai ekonomi ya? Ekonom tapi kiai. Oh ya. Jadi kalau bisa saya sebut dengan bahasa lain itu integrasi antara perguruan tinggi dengan pesantren gitu ya. Oh, makanya saya lihat sekarang ini visi kita itu terwujudnya pendidikan tinggi integratif. Maksudnya adalah mengintegrasikan sistem tradisi perguruan tinggi dengan pesantren. Jadi intinya itu ya. Saya lihat di monumen itu diresmikan Kiai Haji Abdurrahman sebagai presiden tanggal 17 April 2001 Kiai. Iya. Ya betul. Iya. Itu karena karena peresmian kan kita sudah jalan. Oh gitu. Jadi kita sudah jalan sementara kemudian diresmikan oleh Pak Presiden. Jadi kok bukan meresmikan itu kita belum jalan sama sekali, bukan, sudah jalan. Ya. Tapi di dokumen itu tanggal 17 April 2001 ya. Karena berarti sekarang ini sudah ke 19 ya. Iya. Kok tepat dengan COVID-19 itu apa kira-kira? Nah, ini saya kira ada. Nanti Kiai Muslimin mungkin yang tahu ya. Mitos-mitos ini ya. 19. Atau gini Kiai, sebetulnya ini maknanya adalah pesantren itu punya kekuatan dalam menghadapi apapun, termasuk COVID-19. Karena pandangan-pandangan religiusitasnya yang kan kuat ya. Dan ini harus dimanifestasikan dalam pribadi seorang alumni dari UIN Maulana Malik Ibrahim gitu ya. Kira-kira begitu Kiai. Ya. Jadi gini, karena mereka yang ada di pondok di Mahat kita itu namanya dulu memang Mahat bukan pesantren. Oh gitu. Kenapa kok mananya Mahat supaya berbeda? Jadi kita itu ingin kalau nanti namanya pondok pesantren mungkin ada orang yang alergi dengan pondok pesantren itu mengucapkan kenapa YIN kok ada pondok pesantren, maka dibuat nama yang masing-masing isu setuju. Makanya namanya Mahat. Mahat ya. Nah, dulu di sini tidak ada istighosa, tapi namanya itu riyadhah. Nah ini tujuannya macam itu, ada riyadhah, tapi intinya sama. Yai, kalau rukun dari Mahat atau pesantren itu kan satu di antara kiai. Waktu itu untuk menjadi kiai apa pilihan Kiai? Oh ya. Ada kiai pilihan dari kiai gitu. Iya, dulu pertamanya kiai SK. Dulu kita jadi seperti rektor gitu ya. Iya, ketika kita Suan Kiai almarhum Kiai Hasyim Muzadilo itu kiai yang di SK. Tapi memang dulu ya dipilih orang-orang yang minimal khiris dari pondok pesantren. Ada mungkin tes baca kitab atau baca wirid-wirid atau enggak ada kita ya. melihat aja soalnya seperti Kiai Muslimin mosok dites. Dulu yang pertama ini kan saya Kiai Muslimin, Gus Is, kemudian Pak Wildan, terus ada Pak Wildan, kemudian Pak Muhtadi. Oh, Pak Muhtadi. Pak Muhtadi ikut cuma nggak lama. Makanya dia jadi profesor karena pernah di Mahat ya. Terus ada Pak Lalu Ahmad. Dan enam itu. Terima kasih Kiai. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kiai dulu. Kita teruskan ke Gus Is dulu ya. Ya, Gus Is ini jadi kiai menggantikan Pak Lalu ya. Ya. Kiai Hamzawi dulu. Oke, Hamzawi, Pak Lalu, Kiai Hamzawi, saya. Oh gitu. Kiai Hamzawi,
Pak Lalu, Kiai Hamzah itu lagi, Gubernur Gus Is. Iya. Ya. Gus, jadi mudir atau kiai waktu itu pakai pilihan apa tuh, Gus? Sebelum menjawab pertanyaan, saya tambahkan sedikit tentang sejarah. Ya. Jadi ketika tahun 97 kita memang kepengen cari distingsi kampus kita ini. Yang pertama, yang kedua, raw input kampus kita ini sudah tidak lagi hanya dari aliyah. Ada banyak dari SMA, SMK gitu. Karena itu pemahaman keagamaannya memang rendah. Padahal kalau dari lihat sejarah PTKIN dulu itu memang lembaga yang memfasilitasi siapapun mereka alumni pesantren. Karena berganti menteri, berganti aturan, sampai akhirnya teman-teman santri pun kesulitan untuk masuk di perguruan tinggi yang dulu memang fasilitas untuk santri karena harus ada ijazah formal itu. Ya. Nah, kita ingin mengembalikan sejarah itu serasa tidak mungkin. Karena itu kita cari maksimali ya, dengan cara menerapkan pembelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah kita kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab yang salah satu dari filial Libya itu ya. Libya, King Saud di Saudi Arabia. Dan kita minta izin agar buku itu kita pakai. Buku itu 6 jilid, dihitung harus selama 5 hari dalam 1 pekan, harus 5 jam dalam 1 hari. Ya. Itu muasalnya kenapa 5 jam itu, dan diambil jam 2 karena kita nggak punya ruangan, sehingga mengganti setelah perkuliahan reguler selesai baru kemudian kita pakai yang bahasa Arab. Ya. Tahun pertama tahun 97 ya. 97, 98 kita ini dipercaya oleh kementerian menjadi tempat penyelenggaraan penerimaan S2 selain Surabaya. Ya. Dulu di Surabaya saja untuk kawasan timur selain Makassar, tapi kemudian Malang dikasih kesempatan. Ya. Nah, kebetulan saya ikut. Nah, kemudian kita ngobrol di kantor yang kebetulan saya, Pak Muslimin, almarhum Pak Dimyati Ahyad, Ya. kemudian Pak Asmaun, 4 orang ini yang diminta membidani PKPBA itu. Nah, kemudian ada 2 orang yang kebetulan waktu itu belum negeri, Pak Asnawi, Pak Nur Asnawi dan Pak Ribin. Jadi kita berenam yang diminta untuk mengelola, membidani dan mengelola bagaimana perkuliahan itu jalan. Ya. 98 ketika saya ikut tes itu ngobrol iseng, kayaknya kok anak-anak kita itu mampu menjawab tes soal bahasa Arab untuk S2. Nah, oleh pimpinan waktu itu direspon, dicoba saja. Akhirnya materi bahasa Arab itu kita copy, kita serahkan ke seluruh mahasiswa. Kita lihat 80% anak-anak kita yang S1 di semester 2 mampu mengerjakan soal-soal tes masuk untuk mata soal bahasa Arab. Ya. Akhirnya kita tersanjung, mereka baru 5 jam dalam sehari, baru 5 hari dalam 1 pekan. Kalau mereka difasilitasi tempat, Ya. maka mereka logikanya akan semakin lebih baik. Itu poin pertama. Mengapa harus kemudian Maaf Gus, tempat maksudnya mahat itu ya? Ya, mengapa harus ada mahat kemudian? 98 kita tahu semua adalah masa reformasi. Ada mosi tidak percaya kepada Orde Baru. Kita semua ikut turun jalan menyuarakan. Yang menarik, kita masih sempat diskusi. Mengapa trust Orde Baru sedemikian parah terpuruk itu? Kita semua memahami bahwa persoalan spiritualitas dan persoalan moralitas. Pemimpin negara bukan orang tidak pinter, mereka para jenderal, mereka para akademisi yang luar biasa, tetapi sampai hari ini pun kita masih lihat ada kasus-kasus tertentu yang sesungguhnya tidak etis sebagai penyelenggara negara. Akhirnya kita juga lihat satu-satunya elemen bangsa yang masih concern terhadap persoalan karakter dan moralitas dan spiritualitas itu ada pesantren. Nah, mulai itulah kemudian kita mencoba mengkawinkan perguruan tinggi dan perguruan pesantren. Maka 99 atas izin Allah diletakkan batu pertama, ya. Kita minta donasi ke banyak orang, 4 gedung selesai. Al-Ghazali,
kemudian Ibnu Rusdi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun. Kemudian dua itu yang diresmikan oleh Gus Dur almarhum. 2 tahun berikutnya berdirilah Al-Farabi. Nah, ini yang diresmikan oleh Wakil Presiden Hamzah dan salah seorang Wakil Presiden dari Sudan. Jadi 2 orang yang Al-Farabi itu luar biasa. Ya. Tepuk tangan dulu ya. Luar biasa ini maaf kita ini. Itu awalnya. Ya. Dan diskusi kita karena memang concern pesantren atau ma'had, memang kita tadi disampaikan oleh Kiai Hamzawi menghindari alergi. Waktu itu orang tidak begitu tertarik dengan pesantren karena stigmanya yang gudiken, yang macam-macam itu gitu. Karena itu ketika kunjungan Menteri Agama almarhum Pak Mahfud Basuni melihat sendiri ke kamar, beliau bilang ini the real pesantren itu, saya suka ini gitu. Itu kunjungan pertama di Jawa Timur itu di ma'had kita. Jadi sempat kita dipuji-puji karena memang kita bersih ya, tidak ada etalase seperti yang di di mall-mall itu. Itu gitu. tahun 99 ya? Itu tahun 2000. Oh 2000. 2000 aja sudah bersih, apalagi sekarang. Apalagi sekarang, ya. dengan motor yang baru ini. Ya. Dan tepuk tangan dulu, Bro. Dan kita sejak awal diberi porsi ya, bahwa porsi kita itu pada pembiasaan. Iya. Maka bagaimana biasa kita pick up. Kita pick up materi, kita pilihkan, ada kitab tadhib. Tadhib itu matan kitab takrib yang ada anotasi, ada catatan kakinya, mana Qur'annya, mana hadisnya. Waktu itu kan mahasiswa sok Qur'ani, sok hadisi. Jadi mesti nanya mana Qur'annya, mana hadisnya. Maka kita tunjukkan ada kitab karangannya Dr. Mustafa Dib Al-Biro itu, ya, ini ada Qur'annya, ada hadisnya. Nah, kemudian kita pilihkan kitab yang komprehensif, bicara tentang fikih sampai bicara tentang tasawuf dan persoalan akhlak. Ya. Maka ada komik tuyan itu yang sampai hari ini itu yang kita sajikan kepada. Jadi kitab ini sesungguhnya memandu. Komik tuyan ini sampai sekarang masih diajarkan. Masih. Karena kita apa itu sebentar ya? Apa itu inti dari ajaran? Isinya 77 poin. Jadi Nabi itu pernah bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Jadi iman itu sesungguhnya ada 77 poin. Kalau orang kepengen jadi iman yang kamil, yang sempurna, maka 77 hal ini harus melekat. Terus itu kalau dipahami oleh santri cukup untuk menjadi sangat cukup. Misalnya, Iya, cukup. Minimal atau kiai yang lebih dari kiai kampung, Gus? Ya minimal sebagai mubaligh itu cukup. Iya. Jadi karena ada 77 itu a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza. Jadi kita punya kepedulian sense seperti hari ini kita memberikan edukasi itu bentuk dari jangan sampai orang tersakiti, jangan sampai orang terluka. Itu imatatul adza. Jadi tidak maknanya eksplisit harus menyingkirkan apa saja yang ada di jalan, bukan, tetapi apa saja. Kita punya komitmen jangan sampai orang terluka, jangan sampai ada orang terdampak corona, jangan, itu imatatul adza. Kita tepuk tangan dulu ya. Jadi luar biasa maaf kita ini. Terus mohon maaf ini saya teruskan ke Kiai Muslimin. Kiai, waktu tahun 2021 Kiai kan di ma'had ya? Ya, menjadi pengasuh ya? Belum lempat. Oh masih 2000. Kiai 2000 sudah. 2000. Lempatnya dari Pak. 2000 akhir. 2000 akhir. Iya. Nah, tapi sebelumnya masih Kiai Kalong ya? Iya. Datang pergi. Kiai Muslimin, waktu itu yang Kiai lakukan apa? Waktu menjadi pengasuh di ma'had itu? Jadi di ma'had itu dulu sebenarnya awal mulanya memang Pak Imam ingin memberikan nama pesantren gitu ya. Lalu berbagai diskusi dan lain sebagainya, ada masukan jangan pesantren, harus termasuk Pak Hadi Hidayat, Profesor Hadi Hidayat, namanya jangan sampai pesantren, harus Ma'had Ali. Jadi Mengapa? Karena beda ini, nama Ma'had Ali nanti akan berbeda dengan pesantren katanya. Ini khusus untuk mahasiswa. Jadi sebetulnya ini menghindari kata pesantren. Pesantren ya. Jadi Ma'had Ali itu Untuk apa? Untuk menghindari kata pesantren. ya mungkin itu karena stigma itu pesantren kan selama itu atau ya dulu. Biar gaya berbeda dengan yang lain begitu. Ya itu diantaranya. Ya. Jadi, ya, jadi gini, saya sebelum menempati rumah yang sekarang ditempati beliau Hamzawi, itu saya duduk, artinya ditugasi oleh Pak Imam. Ya. Prof Imam itu tugas saya adalah
ini ngimami sholat subuh. Jadi ngimami sholat subuh plus membangunkan atau mengajak bangun para mahasiswa yang mondok atau nyantri di Mahat Ali itu. Itu putra putri ya? Putra putri dulu, yang putra putri dibangunkan itu. bukan. Hanya putra aja ya? Ya, jadi saya jam 2, jam setengah 3 sudah datang di sini ngajak bangun, tapi nggak semuanya bisa, nggak selalu mereka mau bangun. Jadi Iya, iya. terus kami ngimami sholat subuh sampai kira-kira jam 6 baru pulang. Nanti jam 7 harus datang lagi karena harus ini masuk kantor PKPBA. Oh. Jadi dulu itu dikerjakan habis-habisan. Nah, ya. Dan ya habis-habisan dan tidak perlu majanan, jadi tidak ada apa-apanya. Jadi ternyata para kiai awal dan sampai sekarang juga kiai ya, itu kerja keras luar biasa untuk merealisasikan idealisme, terutama yang digagas oleh Prof. Imam ya. Ya. Dan bertumpu pada penguasaan bahasa Arab ya. Mengapa bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu menjadi alat media untuk penguasaan wacana keislaman dengan kitab-kitab yang diajarkan, begitu ya? Ya. Jadi sebenarnya ide dasarnya itu Pak Imam kan begini, tidak ini kan tujuan daripada atau alumni YIN itu disebut YIN Perguruan Tinggi Islam itu disebut ulama intelek atau intelek ulama ya. Lalu ada pikiran tidak pernah ada ulama yang tidak lahir dari selain pesantren. Semua ulama itu lahir dari pesantren. Dalam konteks Indonesia ya. Dalam konteks Indonesia. Oleh karena itulah maka pendirian pesantren itu menjadi sesuatu yang keharusan bagi perguruan tinggi ini jika ingin keluaran kita ini disebut dengan intelek ulama yang profesional atau ulama intelek yang profesional kan itu kan. Dan tidak pernah ada ulama yang lahir dari selain pesantren, maka harus ada pesantren di situ. Di antaranya. Jadi artinya untuk menyiapkan seorang ulama tidak cukup dengan YIN misalnya, dengan UIN misalnya, tapi harus ada pesantrennya, ada ma'hadnya gitu ya. Lalu saya ingin mempertegas dari Hamzah itu ya. Selain keilmuan ya yang kuasai, apa mungkin waktu itu wacana yang dikembangkan karena pesantren itu ada tradisinya gitu, bukan hanya sekedar keilmuan, apa begitu waktu itu? Ada hal yang sifatnya mistikalistik. Apa itu dia? Ini menarik. Jadi ada hal yang sifatnya mistik itu tidak boleh ditinggalkan oleh pesantren. Maka saat itu saya mengusulkan kepada Prof. Imam agar supaya di situ ditanam tanah Sunan Ampel, karena namanya pondok itu pesantren Ma'had Sunan Ampel Al Ali. Tanah itulah nanti diletakkan. Tanah itu diambil dari makam Sunan Ampel. Lalu Prof. Imam menjawab, kalau begitu jangan Sunan Ampel, wali sembilan sekali ya. Ya kemudian saya bilang, kalau itu jangan saya ngambil, yang ngambil harus Kiai Mutor dan Kiai Hamzawi. Saya mengikuti. Jadi ini masih ada pelaku sejarahnya, nanti kita tanyakan. Ya, saya masih ingat sekali itu karena tahun 99. Ya, itu bersamaan dengan menanti kelahiran anak saya yang keempat. Saya biasa kalau anak saya mulai saya harus ada itu. Karena saya mendapatkan tugas, padahal itu saat lahirnya anak saya yang keempat itu, maka saya pamit Pak Tetri. Sudah kalau nanti lahir, meskipun sibuk mengurus ma'had, masih punya anak juga. Ada produktif sendiri. Malah produktif. Maka wali keempat itulah yang menjadi nama anak saya itu. Manaro. Ya, jadi karena wali keempat yang kita kunjungi adalah Sunan Kudus. Menurut hasil USG anak saya laki-laki, saya siapkan nama Abdul Kudus As-Sunani, maksudnya Sunan Kudus. Atau Muhammad Ja'far Shodiq, nama lain dari Sunan Kudus. Nah, ternyata lahir perempuan. Jadi kasih nama Manara Qudsia, itu Menara Kudus sebenarnya. Jadi sebenarnya namanya panjang Aqsa Manara Qudsia. Aqsa masjidnya Aqsa itu. Padahal keyakinan dia laki-laki ya. Laki-laki menurut. Jadi kiai juga kadang-kadang salah ya. Iya salah. Iya. Jadi sebelum 2001 sudah ada kegiatan tadi. Pondok itu jadi sudah eksis. Tanah tadi diambil dari 9 wali, makam 9 wali itu, kemudian ditanam di mana, Ki?
ditanam yang sekarang Enggak yang sana, yang sana. bukan ini, Yang bukan sana. ini yang di sana. Oh, di Menara ini? Ya, yang sana. Pintu masuk, pintu masuk. Oh, yang pintu yang masuk. ada Gus Durnya Di itu. bawah Oh, ada peresmian Gus Dur. ini Gus Dur itu, di situ ditanam tanah Wali 9 dan diletakkan oleh 9 kiai karisma di Jawa Timur. Oh, siapa aja Ya, Kiai? di antaranya ya Kiai Mutar Almarhum Oh, Al-Maghfurlah. terus siapa lagi? Terus ada Kiai yang Basori dari Alwi. Alwi, Basori Alwi, Terus ya, Idris lalu Hamid. ya Kiai Ibrahim Muslim, lalu Ya. Kiai yang dari Pondok An-Nur Bulawang, Ya. dan disaksikan oleh ratusan kiai. Hmm. Didoai oleh ratusan kiai itu ketika meletakkan itu jam 12 malam. Oh, Tengah malam. jam 12 malam ya? Iya. Oke. Coba saya ingin tahu makna-makna di balik semua secara mistikal ya. Kenapa ambil tanah 9 wali kemudian mengapa ditanam di jam 12 malam? Itu apa kira-kira maknanya? Nah, ini semuanya kan menyangkut rasa. Jadi kita ingin mempertajam rasa. Ya, semuanya itu rasa. Bagaimana orang itu tidak hanya menghargai yang sifatnya fisik, tapi bagaimana orang itu berupaya untuk mempertajam rasa. Dan rasa itulah sebenarnya inti agama yang ingin kita tanamkan. Dan itu harus dimiliki oleh seorang ulama. Ya, ya, ya. Atau mungkin agar ini menjadi simbolisasi ya. Alumni UIN Maulana Malik Ibrahim itu seperti para wali begitu. Ya itu diantaranya yang diharapkan. Mengapa jam 12 malam? Ya, ya harus di jam 12 malam itu kan di atas itu. Atau ya, ada nggak boleh takut, tidur takut nanti sebelum. kalau misalnya ketahuan orang itu enggak? Ya itu tradisi aja. Jadi tradisi Atau gini, bahwa jam 12 malam itu kan menjelang pergantian waktu. Ya. Jadi masuk ke wilayah nol. Jadi sungguhnya semua proses pendidikan itu ditarik ke fana, dunia fana. Apa begitu gitu? jadi begini loh, jadi jam 12 malam itu waktu penutupan, artinya Oh, penafilah. ya, ya, Jadi ya. dimulai malam kan dimulai dari maghrib. Nah, ya, ya. Maghrib itu kemudian 3 rakaat itu, lalu isya itu adalah 4, Ya, 7 ya. itulah 7 pintu neraka yang mesti harus tutup. gitu ya, ya. Setelah itu jam 12 malam memasuki namanya nafilah, namanya palang. Itulah semua reket, semua sesuatu yang tidak baik harus ditutup dengan itu. Nah, ini Jam kira-kira 12 malam. maknanya jam 12 malam itu. Ini untung ada Kiai Muslimin ya, ahli mistik ini. Terus silakan apa lagi Kiai? Ya. Lalu kenapa subuh itu harus tidak boleh terlambat? Subuh itu tidak qiyamul harus ditegakkan. Ya, ya. Lalu subuh tidak boleh terlambat karena subuh inilah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa pertama kali sholat di dunia ini. Subuh itu Ya. dimensinya 2, Ya, ya. yaitu ampunan terhadap dosa malam, Ya. dan yang kedua adalah diperolehnya rahmat, yaitu Ya. datangnya 8 pintu surga. Para Itu mahasantri baik yang sudah jadi alumni maupun yang masih nyantri itu, ini makna-makna simbolisasi Mahat Sunan Ampel Al-Ali agar pendidikan di Mahat ini menjadikan ya, para mahasantri itu seperti yang dikatakan oleh Kiai Muslimin tadi, menjadi orang seperti wali, berarti para sufi ya. Iya, ya. Orang yang tahu makna waktu, Makna kemudian waktu. memaknai sholat itu sebagai hal-hal yang sangat penting gitu Ya, ya. ya oleh karena itulah sholat Oke. 5 waktu itu Ya. ditradisikan betul melalui pesantren itu selama 24 jam kan. Kalau Ya, ya. mahasiswa kan nggak mungkin, karena ya, habis zuhur mereka pulang, malam juga tidak di sini. Kalau pesantren 5 waktu ini akan mungkin dilaksanakan. Dan waktu itu Kiai mengawal seluruh kegiatan itu ya. Ya tidak semuanya, terutama saya subuhnya. Oh, subuhnya. Subuh dan PKPBA ya. Oh, Ya, jadi ya. saya yang Subuhnya itu bukan hanya imam ya, membangunkan, membangunkan ya. jadi imamnya. Ya. Atau mungkin karena namanya Imam Muslimin jadi imam. Saya tidak tahu. Terima kasih Kiai, terima Ya, kasih. ya, Tepuk tangan untuk Kiai Muslimin ya. Nah, ini Kiai yang sekarang menjabat ini. Kiai, tadi diuraikan dari Kiai Hamzawi, Kiai Isra Najah, Kiai Muslimin, Oke. ternyata idealisme untuk membangun ma'had itu luar biasa. Dan itu tentu kita akan teruskan ya sampai kapanpun, selama dunia ini masih ada. Untuk menghasilkan para alumni di samping menjadi seorang intelektual juga ulama. Atau ulama aja cukup misalnya, karena ulama itu di dalamnya seorang intelektual, seorang dan sebagainya. Kiai, sekarang ini kan Kiai menjadi mudir ma'had ya, bukan mudir jamiah ya.
Ya, lagi. jangan bersaing dengan Sebentar dengan rektor ya. Mudirul, Mahat. jangan keliru ya. Sama-sama mudirnya, Pak. Yang membedakan itu tanggal 1 aja. Kiai, idealisme ini bagaimana Kiai menjaga supaya tetap ya, bagaimana membantu proses mahasiswa di samping menguasai ya ilmu-ilmu yang diambil di kuliahnya juga menjadi seorang kiai, itu gimana caranya Kiai? Matur suwun, terima kasih. Saya kalau menjawab ini cukup panjang nanti, Bro. Gak apa-apa. Saya lebih tertarik ingin membahas tentang angka-angka magis yang sangat magis sekali. 1919, Ya, ya. 2004, 2020. Ya, ya. Walaupun cerita tadi itu saya juga ada di dalam tapi tidak terlibat. Oh, ya, Karena ya. saya tahun 94 ketika beliau jadi sekretaris jurusan BSA, PBI, saya sudah diminta yang Zawi mengajar sehingga Oh, perjalanan itu agak ya. paham. Ya, Tapi ya. beliau inilah yang berhak untuk menjelaskan. Ya, ya, ya. Saya ingin menjelaskan 1919. Ya, ya. COVID-19 harlah milad Ma'had Al-Ali Sunan Ampel yang ke-9. Ya, ya. Ya, ya. Ternyata 19, saya bukan ahli astronomi, maaf, nanti habis ini datang ke saya semua untuk cocok apa enggak, bukan itu, Bro. Oh, ya, ya, ya. Yang jelas bukan dukun ya. Iya, ternyata 19 itu kalau kita pahami, basmalah itu angkanya hurufnya 19. Bismillahirrahmanirrahim itu 19. dari Ba sampai Mem itu 19. 19. Masya Allah, ya. Kemudian jumlah basmalah itu dalam Al-Quran 114. Setiap awal surat dimulai dengan basmalah kecuali At-Taubah yang itu ada pada surat An-Naml tetap 114 dibagi 19 masih nilainya sama dengan itu. Apa maknanya itu, Kiai? Masih panjang belum saya jelaskan maknanya. Ini bedanya mudirul ma'had dengan mudirul jami'. Kita pas dulu. Oh, salah karena mudirul jamiah itu kan semat, jadi ingin cepat gitu. Jangan pulang dulu, saya siapkan 2 tumpeng hari ini. Oh iya, untuk milad ini ya. Iya. Ya, terus kan Kiai. Yang kedua, lafaz ismun itu. Ya. Ismullah, nama Allah. Ya, ya. Itu ada 2698. Dibagi 19 sama dengan 142. Tidak ada sisa. Utuh angka itu. Iya, iya, iya. Ar-Rahman, saya membaca referensi Dr. Rashid Khalifah, seorang ilmuwan ahli ilmu uslub yang menetap di Mesir. Ya. Dan itu menjadi rujukan saya dulu. Kemudian Ar-Rahman itu ada 97 kali. Dibagi 3 menjadi 19. Ar-Rahim itu ada 114. Ya, ya. Dibagi 19 juga mendapat angka 6. Apa artinya? Era Covid ini Ya. kita jangan terlalu banyak menyebut atau zikir Covid, Corona. Tapi bagaimana kita jangan sampai mengalahkan di suasana seperti ini. Perbanyaklah menyebut basmalah, nama Allah seperti yang ada dalam basmalah. Di antara sekian asma Allah yang memang real dan mungkin diimplementasikan kita, Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan itu berapa kali kita baca setiap melakukan sesuatu, asma itu aja yang ada, Ar-Rahman Ar-Rahim. Situasi Covid ini, mari kita perbanyak menyebut nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim atau asma yang lain. Ya, sebetulnya ini direalisasikan dalam bentuk apapun ya, termasuk Ya. seni. Betul. Saya ingat ada seorang sufi ya dari Turki, namanya Al-Haqqani. Cenadin Al-Haqqani itu menari-nari dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesungguhnya sangat bermakna untuk keselamatan dan mengusir hal-hal yang tidak baik ya, Kiai, ya. Betul. Tinggal bagaimana nanti wadah dari basmalah itu model apa? Mungkin model dari sufi seperti itu, Ya, ya, atau ya. model-model yang lain. Dan yang kedua, Bro, saya baca WA barusan saja karena tidak sempat 20/04/2020. Menarik juga kalau kajian sufinya juga. Ya, ya. 20 itu bukan angka yang
kita buat memang itu sudah direncanakan Tuhan untuk tetapkan hari ini dan tidak akan terulang. Ya, betul. Kenapa betul, 20 itu? Walaupun asma Allah itu tidak terbatas. Jangankan kita menghitung asma Allah. Ya, ya. Mengetahui sifat sendiri kan tidak bisa. Ya, ya, ya. Mustahil sekali kita membatasi asma Allah. Ya, ya. Tapi sudah mujma' alaih asma Allah itu 20. Bagaimana asma Allah yang 20 itu bisa kita wujudkan dalam suasana COVID-19? Untuk menyampai ke sana supaya link asma 20 ini, maka kita harus menjadi 04 itu. 04 itu apa? Sifat yang dimiliki Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma wasallam. sholli Sidik, alaihi. amanat, tabligh. Monggo ditulis, jangan hanya dengarkan saja. Ditulis kelihatan. Jadi Ya, ya, ya. itu 20 termasuk mustahilnya sama itu. Jadi sifat 20 ya. Iya. Yang 04 itu sifat wajib. Apa aja? 20 itu Kiai. Wujud Allah itu ada, idam Allah terdahulu. Ya. Saya dulu ngajar TPQ, Prof, ketika Ya. sambil mondok, saya buka TPQ di Madrasah Kota Lama. Bagaimana anak supaya cepat hafal? Saya buatkan lagu-lagu. Wujud kita Itu sudah umum. Saya lagu-lagu di situ ya. seperti lagu Tanjung Perak, tepi laut, ulul azmi ada 5, Nabi yang sabar dan sabar, tek tek tek, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam, teng teng. Mohon maaf ya untuk ya untuk seninya jangan diteruskan Kiai. Ya. Itu berarti menyayangi saya Kiai. Terus Kiai, terus yang tadi yang 20 dan lain sebagainya gimana? Ya, 20 itu sifat Allah, Ya. yang 4 itu nanti sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi 24, 20 itu apa artinya? Nah, 20 itu adalah sifat Allah, Ya. yang 4 adalah sifat Rasulullah. 20 itu hanya pengulangan dari 20 tadi itu aja. Artinya 23 kali, Ya. 4 diulang sekali, itu artinya sesungguhnya ya esensi dari keseluruhan ini adalah Allah SWT, begitu ya? Betul. Kembali kepada angka 1, angka 0. Angka 0. Tidak ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu ada kan karena ada sebelumnya. 2 ada karena ada 1. 3 ada karena ada 2. Tidak mungkin 4 ada tanpa ada 3. Maka semuanya ada karena ada 0. Wujud alam semua ini ada karena 0 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya meskipun kita berhadapan dengan dunia apa yang ada ini harus kembali kepada 0. Betul, harus Ya. kembali kepada Sesungguhnya la wujuda illallah. Illallah. La wujuda itu 0. 0. Illallah itu Illallah baru. sekali Allah menetapkan satu Allah Subhanahu. Berarti hari ini bukan karena rencana kita ya, rencana Tuhan. rencana Tuhan. Iya, untuk menetapkan 20, 04, 22 itu. Siapa yang Maka merencanakan saya hari dari ini? malam istikharah untuk siap menjadi narasumber hari ini. Oh. Andai kata bukan tanggal itu saya tidak akan siap gitu, Bro. Berarti yang hebat itu yang datang atau yang mengundang? Yang ngundang, Bro. Berarti tetap kalah dari yang Iya, undang ya. iya. Terima kasih Kiai. Terima kasih Kiai. Terima kasih. Kiai, tadi ketika mendirikan ma'had itu justru dimulai dari penguatan bahasa Arab ya. Iya. Jadi karena bahasa Arab ini satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Iya. kiai atau ulama ya. Waktu itu sampai sekarang Kiai, apakah ada evaluasi alumni UIN ini sudah mampu berbahasa Arab dengan standar seperti yang dimiliki oleh ma'had atau pesantren-pesantren yang lain ya? Oh, kalau evaluasi secara menyeluruh, tapi buktinya alumni Mahat itu banyak yang pinter-pinter. Hampir semuanya di sini alumni. Dulu yang contoh ini Ustadz Halim Zuhdi. Ya, Itu ya. ada dulu sebagai mulai dari musrif, murabi, dulu ada di dan sekarang menjadi dosen, sekarang sudah dokter. Itu adalah orang ini. Berarti sesungguhnya idealisme, keinginan besar agar dari UIN Maulana Malik Ibrahim ini mau dihasilkan misalnya ya dokter, Ya. ahli fisika, ahli kimia, biologi, tapi kiai juga gitu ya. Ya. Jadi ke depan misalnya ada Albert Einstein, tapi bisa mimpin istighosah, ta'lil
baca apa Fathul Qorib yang ada dalilnya gitu ya. Ya, kan begini, tolong ya. Contohnya begini, nanti dia ada sebagai orang ekonom, Ya. itu dia tahu hukum. Nah, jadi karena dan nanti sehingga dia kita melakukan di dalam aktivitas atau praktek ekonomi, dia tidak melanggar aturan-aturan agama. Kan macam Ya. itu. Soalnya banyak ahli hukum. Nah, ini juga harus tahu. Harus tahu ilmu agama. Supaya Ya, nanti ya. dia jadi orang hakim tapi malah jadi persoalan hukum. Dicari-cari. Ini maksudnya macam. Kalau boleh ya, misalnya dari alumni UIN Maulana Malik Ibrahim nanti ke depan ada yang jadi sekjen PBB misalnya ya, Iya. ada yang jadi ketua atau kepala WHO misalnya. Jadi kalau ada COVID-19 ini, ya mohon maaf seluruh manusia di dunia mari kita istighosa dulu gitu ya. Karena kan ketua WHO-nya ini alumni UIN ya, pernah di Mahat ya. Ya tidak macam itu juga. Dia Ya. mungkin ya, dia punya keyakinan. Ya. Nah, dia harus Atau punya minimal keyakinan. jadi presiden RI lah Iya, ya, iya. ya. Apa kira-kira kalau misalnya ke depan ada alumni UIN Maulana Malik Ibrahim yang jadi presiden RI itu gimana kira-kira? Dia di samping seorang yang pintar bisa menata dengan baik, menatanya dengan benar. Wah, luar biasa, ini tepuk tangan ya. Jadi harapan Kiai sebetulnya adalah bagaimana mendidik para mahasiswa di samping menguasai keilmuan yang diperoleh dari prodinya masing-masing, tapi mempunyai jiwa, mempunyai semangat, mempunyai lifestyle seorang kiai ya. Jadi bisa menjadi fisikawan, kimiawan, dokter atau ahli apapun ya, tetapi di jiwanya adalah jiwa Islam yang kuat. Jiwa Islam yang kuat itu bukan berarti kemudian mentang-mentang, tetapi Ar-Rahman Ar-Rahim tadi seperti yang disampaikan oleh Kiai Zaki, yaitu bagaimana memahami kemudian melindungi, menciptakan rahmatan lil alamin di dunia ini. Mengapa saya sebut di dunia? Karena mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim ini minimal dari 32 negara. Dari sebagian di antara mereka sekarang ini sudah jadi pejabat pimpinan di negaranya masing-masing. Saya dengar sih katanya ada di Rusia, Gus ya. Ada ya di Rusia, kemudian di Filipina, di Malaysia. Ada barusan aja lulus 15 doktor mahasiswa di sini dari Singapura, kemudian dari Saudi Arabia, kemudian dari Jerman dan lain sebagainya. Jadi ini maksudnya begitu Kiai ya. Jadi mereka nanti pulang menjadi alumni UIN Maulana Malik Ibrahim, bisa mengembangkan ilmunya, tapi juga punya misi untuk menyampaikan risalah Islamnya. Terima kasih Kiai. Gus Is, seyogyanya ke depan Ma'had ini dikembangkan bagaimana Gus Is? Sesuai dengan misi awal mengapa harus ada Ma'had, Ya. Kita sudah canangkan 4 pilar. Kedalaman spiritual, keagungan akhlak. Ini kalau mau dipersentase sekitar 80-90 itu wilayahnya Ma'had. Kemudian keluasan ilmu pengetahuan dan kematangan profesional ini diserahkan ke fakultas masing-masing. Karena itu sinergitas antara Ma'had dan fakultas itu harus tetap terjalin. Ya, ya. Karena kita hanya memberi waktu 1 tahun, persoalannya tempat. Kalau mengikuti request para wali mahasiswa, mereka sungguh mengidealkan kalau Ma'had itu sampai 4 tahun. Oh gitu ya. Oke, banyak yang menginginkan itu. Tetapi karena persoalan ruang, kapasitas yang kita siapkan itu sebanyak mahasiswa yang kita terima ya sebanyak ruang yang harus kita siapkan. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tahun 2019 kemarin ya, yang berminat untuk masuk ke UIN Maulana Malik Ibrahim itu 110.000. Hanya daya tampung Ma'had kita hanya sekitar 3.000 berapa kiri? 3.600-an ya? 3.640. 3.640. Jadi sekian banyak kita tolak. Andai saja kita punya fasilitas yang cukup,
untuk asrama mahasiswa baru kita bisa menerima setiap tahun 110.000. Jadi kalau 4 tahun aja kita mahasiswa kita sudah hampir 500.000. Iya. Mungkin satu kota Malang ini habis, Kiai. Ini apa artinya, Gus? Ya kita kemudian kembali malayu drogokulu layu drogokulu. Jadi kalau semua tidak bisa kita request itu kita terima, Ya. minimal kita mencoba menginisiasi. Yang pertama keesrofan muslim itu. Jadi di dalam buku panduan yang pernah kita terbitkan bahwa yang disebut mahasantri itu adalah mereka yang semester 1 dan 2 dan semester 3 ke atas. Ini artinya mereka yang kita rekrut melalui jalur keesrofan. Dan mereka adalah mahasiswa yang luar biasa. Ya, ya. Dan mereka adalah orang yang real kontribusinya kepada kampus kita. Ya ini sekalipun ada UKM itu kan parsial, memberi layanan untuk dirinya sendiri dan anggotanya. Tapi kalau Ma'had ini untuk kampus, untuk seluruh mahasiswa. Jadi apa yang dilakukan oleh Ma'had ini dirasakan oleh semua sivitas akademika. Nah, karena itu keesrofan, karena memang kita kepingin memberikan pengalaman manajerial, organisatoris kepada siapapun mahasiswa, maka setiap tahun kita evaluasi keberadaan masing-masing muslim itu atau muslimah. Jika masih lebih bagus, maka kita terima, dan begitu terus sampai kita dulu punya pola 40 itu mahasiswa muslim lama, kakak pendamping, kalau di IPB namanya senior resident. Untuk mahasiswa baru itu 60%, 40, sehingga ada terus perombakan. Kemudian kita juga memfasilitasi anak-anak yang hafal Quran. Alhamdulillah, data yang kemarin kita terima sekitar 2.500-an anak yang hafal Quran. Jadi itu mahasiswa kita yang hafal Quran 2.500-an. Sekitar begitu dari seluruh jumlah mahasiswa. Itu maksimal 30 juz ya? Maksimal 30 juz. Itu yang ngaku. Sementara kita ketika ada 2 rumah yang ditawarkan oleh salah seorang keluarga kita untuk kita beli, maka kita buatkan narasi akademik agar pemerintah itu atau negara memperkenankan rumah itu kita beli untuk bed tahfidzul Quran. Itu daya tampungnya hanya sekitar 70, nggak lebih daripada itu. Di luar ada takmir itu. Maka kita sangat diuntungkan di Malang ini, karena di sekitar kawasan kampus kita ini ada banyak pesantren. Ini yang kemudian kita jalin kerjasama dengan pengasuh-pengasuh pesantren, karena kami hanya mampu membina langsung itu 1 tahun. Maka selebihnya 3 tahun ini di samping fakultas juga pondok-pondok pesantren itu. Terus ini klarifikasi. Ini di Ma'had kan 1 tahun. Itu namanya mahasantri. Yang seterusnya masih disebut mahasantri atau selama mereka masih terikat di kampus yang kita cinta. Jadi ada hal yang menarik. Ketika kita punya Ma'had Ali, kita ini sering sekali diundang oleh Direktorat PD Pontren, pendidikan pesantren, pendidikan diniyah dan pesantren. Ya, karena PD Pontren ini punya lembaga formal namanya Ma'had Ali, maka kita sering terlibat dalam diskusi untuk merumuskan Ma'had Ali itu. Sekalipun hari ini setelah jelas bahwa kita bukan masuk Ma'had Ali yang ada di sana, karena mereka bukan mahasiswa seperti kita. Ini yang kemudian kita mencoba menginisiasi. Kita pernah ada seminar nasional menghimpun seluruh perguruan tinggi di Indonesia, PTKI, karena waktu itu ada dirjen namanya Profesor Dr. Muhammad Ali itu meminta agar semua PTKN harus punya Ma'had. Induknya ke sini lagi dan kita menginisiasi. Ya, ada Pak Fauzan itu tokoh sejarah, pernah kita menjadi evaluator. Jadi ketika memonitoring dan evaluasi kita yang lakukan di beberapa pesantren. Di samping kita juga menginisiasi kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat agar PTKN ini mendapatkan rusunawa. Jadi rusunawa itu usulan dari kita, sampai hari ini kita belum pernah dapat. Wah, ini jadi kita memberi manfaat luar kepada biasa. PTKN Kita yang lain. mengusahakan tapi orang lain yang mendapatkan. Itu kalau nggak Kiai nggak mungkin, Kiai. Tepuk tangan untuk Gus Is. Terima kasih Gus Is. Ya. Pak Kiai Imam, tadi disebut oleh Gus Is bahwa ada 2.500 mahasiswa yang hafal Al-Quran. Tapi saya sebut tadi maksimal 30 juz ya. Tidak ada yang lebih ya.
Ya. 31 Ya. Iya. Ini tentu perlu perhatian tersendiri ya. Iya. Ada HTQ yang Kiai dulu pernah di HTQ kan ya. Ini idealnya gimana itu agar kita bisa memfasilitasi para mahasiswa yang selain kuliah yang pernah di Ma'had tapi juga bisa menghafal Al-Quran. Ya, saya kira HTQ memang perlu mendapatkan perhatian lebih ya. Karena sejak dulu inilah HTQ ini saya kira kurang mendapatkan perhatian ya. Ya. Sejak berdirinya Ya. itu kurang mendapatkan perhatian, tapi akhir-akhir ini alhamdulillah saya lihat sudah baik ya. Ya. Terutama ini agar bisa mereka itu hidup nyaman di tempat yang nyaman, karena tugas mereka tidak ringan. Di samping memelihara merawat hafalan mereka, juga harus prestasi akademiknya tidak boleh turun. Selama ini yang menjadi image yang dibangun itu bahwa selalu saja bahwa mahasiswa yang memperoleh prestasi tertinggi adalah mereka yang punya hafalan terhadap Al-Quran 30 juz. Jadi selalu Ya, sekian kali Pak ini yang saya dengar dari Pak Imam ya, Pak Rektor dulu itu bahwa yang berprestasi baik nomor 1 wisudawan terbaik sekian kali wisuda itu selalu dari mereka yang memiliki hafalan Al-Quran 30 juz. Ya, ya, ya. Luar biasa. Jadi sungguhnya HTQ ini saya kagum terhadap Pak Mutadi ya. Saya nggak tahu ada orangnya apa enggak. ada. Begitu tahu bahwa ternyata HTQ itu kantor operasionalnya itu di bawah Masjid Tarbiyah gitu ya. Dengan Al-Bab. Ulul Albab ya, di Ulul Albab yang sebelah selatan sana. Kemudian oleh beliau dicarikan almari macam-macam itu. Jadi ada perhatian. Tetapi banyak alumni Kiai yang ingin membangunkan Baitu Tahfidzul Quran. Ya, saya kesulitan kalau misalnya mereka akan menyumbangkan uang dan sebagainya ke UIN, ini administrasinya rumit. Ada usul bahwa mereka sendiri dari alumni itu akan membangunkan gedung 9 atau 17 lantai untuk tahfidz Al-Quran aja. Jadi nanti ke depan ada rumah, ada bangunan yang khusus dihuni oleh orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan bahkan bukan itu aja, tapi mereka akan mengkaji apa sih sesungguhnya isi Al-Quran dan mencoba mengimplementasikan dalam kehidupan mereka. Nah ini kalau misalnya ke depan ada yang betul-betul serius dari para alumni, ini saya himbau para alumni di seluruh dunia ya, silakan ya, Anda semua berinisiatif dan membangun itu, kami sediakan tempatnya. Gimana menurut pandangan Kiai Muslim? Ya, saya kira luar biasa bagus ini. Ya, sesuai dengan yang diharapkan oleh kita semuanya. Ya. Itu saya kira. Ya, terima kasih itu. Walaupun saya sudah nggak bergelut di situ, tapi saya senang sekali Oke, mendengar itu. tepuk tangan. Kiai Muslim ini pernah memimpin HTQ, Hay'atu Tahfidzul Quran ya. Iya. Mudah-mudahan ini terus dikembangkan dan menghasilkan para khufat Ya, yang itu awal mula berdiri itu saya. Oh, Lalu ya. periode Prof Imam, ya. periode kedua kalau ya. Lalu kemudian pada periode Permuji dihapus, jadi eksistensi HTQ digabung dengan Ma'had, sama dengan tidak ada. Lalu baru periode Prof Haris eksis lagi. Jadi, Ya. Mudah-mudahan bisa diteruskan Ya, ya. semoga Prof Haris Minta ini doa dan dukungannya. Amin. Ya, itu. Karena ini salah satu distingsi kita. Iya. Jadi selain Ma'had ada HTQ. teman-teman yang difasilitasi untuk menghafal Al-Quran. Jadi banyak dokter yang kemudian Kiai hafal Quran. Jadi lebih apa? Lebih kiai ya ketimbang kiai-kiai yang lain ya. yang tidak hafal Quran. Yang tidak hafal Al-Quran. Iya. Ada dokter tapi hafal Quran, bisa baca kitab dan sebagainya. Terima kasih Kiai. Iya. Ya. Ada yang lain yang Ya, disampaikan saya kira Kiai? tidak cukup menghafal ya. Jadi Ya. para penghafal Al-Quran itu tadi dengan dibangunnya gedung tadi ada kajian lebih lanjut, Ya, ya. sehingga betul-betul mengerti mana yang disebut dengan Quran itu yang Ya, seperti apa, lalu bisa Ya. dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, iya. Ya, itu saya kira. Mungkin ini kita akan mulai dari kajian nanti selama Ramadan Kiai. Ya. Semua kajian kita akan kita kaitkan dengan Baik. Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal dari kajian ini. Ya. Nah, terima kasih Kiai. Terima kasih. Kiai Mujaki. Kiai punya inisiatif ya
meskipun diperintah oleh rektor ya, Iya. ya itu harus Iya, lagi Prof. dulu ya, untuk membuat Ma'hadul Jami'ah Al-Ali yang kemarin disaring, direkrut itu gimana perkembangannya Kiai? Terima kasih. Ketika Bapak Rektor dipilih, diangkat menjadi rektor, saya suan ke jenengan, Prof, jenengan guru saya ngajar syukur salam. Alhamdulillah saya masih diakui oleh Kiai sebagai guru ya. Saya komitmen tidak usah di ekspos macam-macam, serius untuk mengembangkan Ma'had. Alhamdulillah. Janji saya kepada Prof Haris Ya, bulan alhamdulillah. Juli 2017. Nah, alhamdulillah. Terus saya terpilih Agustus 2017. Ya, ya. Bagaimana Ma'had ini betul-betul menjadi uswah contoh Ya. akademik integrasi se-Indonesia. Ya. Bahkan Kiai Muzaki ini menjadi apa ketua Pak Kiai? Mudirul Ma'had Al-Jami'ah Indonesia, Asosiasi Mudirul Ma'had PTKIN. PTKIN seluruh Indonesia. Ya. Tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan diteruskan menjadi seluruh dunia Kiai. Seluruh dunia itu. Itu termasuk apa yang saya lakukan untuk mengembangkan Ma'had ini. Itu ada berapa Kiai? Ada Mahasantrinya? 43 PTKIN yang sudah ada Ma'had. Konten yang sekarang menjadi santri, mahasantri di Ma'hadul Jami' Al-Ali. Ada 3 kategori, Bro. Oh, iya. Ada model Win Malang, model Tulungagung, model Salatiga. Itu yang sudah di SK pemerintah. Oh iya, iya, iya. Saya tidak akan menjelaskan itu. Oke, Ma'had Ali Lanjut kita. Ma'had Ali-nya dulu. Ya, Mat Ali ya. Sekian mahasiswa yang masuk 3.600 kita placement test. Itu kurang lebih 24 hari. Hampir 4 minggu kita melakukan. Proses untuk seleksi itu. Betul. Ini masuk kelas apa, mata kuliah ini, Qur'annya, kitabnya, bahasanya, kurang lebih 24 hari. Ya, ya, ya. Di antara kelas paling tinggi itu kita ambil 2 kelas, Ya. itu kita seleksi lagi mampu tidak membaca Kifayatul Akhyar dengan baik. Itulah menjadi cikal bakal santri Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali. Ini Bukan Ma'had santri Ma'had Al-Jami' Al-Ali itu Oke. tes sebagai santri, masuk sebagai santri itu bisa membaca Kifayatul Akhyar. Tes Akhyar. masuknya. Jadi kalau Kifayatul Akhyar sudah bisa baca, sudah jadi kiai kampung ya, sudah cukup ya itu ya, Oke. sudah bisa masuk jadi anggota Oke. Pasul Masal ya. Wah, Saya lanjutkan, biasa. Prof. Nama itu diberi menteri langsung ketika saya dengan Prof Haris menghadap Pak Menteri. Oh iya, kemarin. iya, iya, iya. Kasih aja Al-Jami'ah, jangan iya. Al-Ali. Iya, iya. Dan Prof Arskal tidak mau kalau taruh di Pontren. Saya kalau taruh di Pontren punya apa yang saya andalkan? Tetap aja iya. di sini. Ya, ya. Maka supaya mereka punya gelar juga, Ya, ya. solusi dari pemerintah kita lakukan, sudah kerjasama dengan Arifai dan mereka sudah NIM-nya masuk ke Kemenak, kita lakukan 2 hari kemarin. Ini berarti kalau tidak salah ini namanya double degree ya. Iya, Jadi betul. samping menjadi dokter, Iya. tapi juga punya ijazah formal ya yang Betul. diakui oleh negara. Iya, ini Dan yang ini luar biasa. yang Ya. saya inginkan peradaban era Abbasiyah. Mereka Ya, ngerti ekonomi, Ya, kitabnya matang. iya, iya. Ya. Kitabnya matang, tapi ahli psikologi, ahli kimia, ahli fisika. Mereka ada di Ma'had ini. Tepuk tangan ya, luar biasa ya. Yang bakar tepuk tangannya Ya. jangan nanggung-nanggung. Jadi mungkin kayak Hafiz Sina ya, Oke. kayak Hafiz Sina, Ibnu Sina. Untuk tahun depan saya proyeksikan Ma'had Ali ini tidak akan menerima jurusan agama. Hanya saya fokuskan kepada jurusan-jurusan umum yang ada di Ma'had Ali ini. Oh ya. Karena saya pikir mereka itu kan hanya membutuhkan tempat yang banyak sehingga untuk merekrut yang lain mereka tidak bisa. Jadi yang mau diambil nanti Untuk fakultas jurusan umum kedokteran, farmasi, Betul. kimia, yang fisika, umum-umum saja. biologi, Betul. matematika, Betul. dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Yang kedua, agar punya ikatan mahasantri yang disampaikan di Gus Is tadi, saya juga buka Madin. Oh ya ya ya. Madin itu mahasiswa semester 3 yang tidak jadi musrifah, yang tidak di pesantren. Eman dalam waktu 1 tahun kita sudah membina mereka. Ya, Kemudian kita lepas begitu saja. Kita buka Madin untuk menampung mereka ini. Bapak Ibu para wali mahasiswa, Yang mau jadi selain di Ma'had setahun masih diberi kesempatan ikut Madin. Madin, Madrasah Madrasah Diniyah. Diniyah. Ini adalah tanggung jawab luar biasa dari Win ya. Iya, Dari Win ya. iya.
UIN Maulana Malik Ibrahim untuk membina para mahasiswa agar tetap belajar agama. Betul. Dan diarahkan betul-betul mereka menjadi seorang expert, ya, ahli dalam bidang agama Oke. dan berperilaku sebagai agamawan. Oke. Gitu Kiai ya. Oke. Luar biasa, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Selama ini gimana prosesnya Kiai? Model pembelajarannya gimana? Sampai sekarang kita lakukan daring, Madin juga kita daring dalam kondisi seperti ini. Apakah ketika pembelajaran itu ada apa di pesantren itu namanya? Ya. Sorogan gitu. Betul, dan mereka memang haus sebenarnya. Haus, tapi bagaimana menampung keinginan mereka itu? Maka saya juga yang ngajar di Madin itu tidak sembarang mualim, kita seleksi juga. Ngerti karakter psikologi anak. Ya, ya. Yang saya pilih untuk ngajar di Madin, jangan Ya. sampai disamakan ngajar Madin sama dengan taklim biasa. Ya, ini. Bapak Ibu sekalian, saya himbau juga para wali mahasiswa seperti yang disampaikan oleh Gus Is tadi. Oke. Ternyata sekian wali mahasiswa itu ingin putra putrinya di sini sampai 4 tahun. 4 tahun kita Tapi buka karena Madin. fasilitasnya terbatas, maka hanya 1 tahun. Iya. Tetapi ada solusi dari Kiai Betul, Muzaki betul. bahwa diberi kesempatan ikut Madin. Madin. Ya. Oleh karena itu, barangkali tetap kita bersama dengan IAM ya, Ikatan apa? Orang tua mahasiswa. Mahasiswa. Siapa tahu di antara IAM Iya. ini akan membangunkan asrama, silakan aja. Mudah-mudahan. Silakan aja. mudah-mudahan. Karena Mohon saya nanti- dengar, ya saya dengar banyak yang ingin menyumbangkan hartanya, uangnya untuk membangun asrama ini. Iya. Silakan nanti dihibahkan ya Iya. ke UIN. Iya. Gitu Kiai ya. Leres. Ya. Tapi jangan lupa mudirnya. Ya. Oke, oke. Jadi terima kasih Kiai. Oke, Ya, oke. mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan, silakan Kiai. Yang pertama, selamat ya Iya. hari ulang tahun ke-19 ya. Ya silakan Kiai. Iya. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh warga Sivitas Akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan seluruh PTKN se-Indonesia. Kami selaku Mudirul Ma'had bersama para pengasuh dan Mudirul Jamiah mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19 MSAA Ma'had Sunan Ampel Al-Ali ini. Mudah-mudahan usia 19 ini bisa memberikan berkah, bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan harus ingat satu kata saja, Ma'haduna ikon jami'ah, ikon kampus ini jangan dilupakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok Kiai, ada pesan yang disampaikan Kiai. Saya berpesan pada semuanya Sivitas Akademika ataupun ya para mahasiswa kita akademika, tolong nama itu harus mendapatkan porsi perhatiannya. Karena mereka-mereka itu sebagai ikon jamiah, ikon universitas. Jadi kalau mereka dapat perhatian lebih dari lembaga ini, UIN, insya Allah mereka akan berjalan dengan baik. Itu saya yakin khairij daripada Mad itu jadi orang-orang yang sempurna, orang-orang yang berilmu, dan saya kisah begitu orang-orang yang berakhlakul karimah. Amin, amin, amin. Dan Tepuk tangan untuk Kiai. Ya. Kiai Muslimin, monggo. Apa pesannya? Ya, pertama saya ucapkan selamat Ya. ulang tahun yang ke-19 pada Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Yang kedua ini terutama wabah Covid ini kan Ya. memaksa kita untuk daring ya. Padahal para santri kita ini Ya. yang dilihat sebenarnya bukan sekedar proses belajar mengajar secara langsung, Ya. tapi kehidupan para pengasuh itu menjadi uswah hasanah bagi Ya. mereka. Ya. Jadi Ya. mulai dari bagaimana mereka berumah tangga, bagaimana menjalani ibadah ritual sehari-hari, itu yang dipotret oleh para santri. Ya. Nah, para santri yang sekarang jauh dari para pengasuh ini, saya kira pengasuh ada tantangan yang mesti harus harus ada inovasi bagaimana tetap bisa diambil uswah hasanahnya, karena khawatir sekali kalau sampai mereka kehilangan itu bisa berbahaya. Jadi kalau Ya. Ya. generasi muda kita itu kehilangan patron yang menjadi panutan, itu bisa membahayakan generasi kita. Nah, dengan berbagai media yang ada, saya kira bisa digunakan, tidaknya tetap bisa dicontoh, bukan hanya pinternya tapi terutama ini aktivitas sehari-harinya itu puasa Senin Kemisnya, lalu Ya. Ya. kemudian qiyamul lailnya dan lain sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Kiai Muslimin. Tepuk tangan untuk Kiai Muslimin.
Persis, monggo. Oke, terima kasih. Selamat ulang tahun yang ke-19 Ya. untuk Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Ya. Oke. Saya dari apa yang kita bincang, kita mendapatkan ada inovasi-inovasi. Jadi kami telah melakukan di masanya masing-masing. Ya. Karena itu tertantang Ma'had ke depan harus semakin jauh lebih baik, lebih baik, lebih baik. Amin, amin, amin. Konteks dengan masa di mana Ma'had itu ada. Tantangannya seperti itu. Saya kira begitu. Bismillah, semoga Allah senantiasa memberkati kepada Amin, kita amin, semua. amin. Tepuk tangan untuk Gus Is. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, luar biasa sejarah dan idealisme, keinginan visi misi dari Ma'had ini. Yang jelas saya hampir setiap hari di awal itu sampai sekarang terus ditanya orang terkait dengan Ma'had ini. Dari berbagai perguruan tinggi, bukan hanya PT KIN yang datang untuk belajar, dari UIN Maulana Malik Ibrahim, dari PTN juga banyak yang belajar, dari UNESA dan lain sebagainya. Ini apa artinya? Mudah-mudahan Ma'had ini bisa ditelurkan ya, disampaikan, ditiru oleh perguruan tinggi lain. Jadi kita sebarkan kebaikan ini untuk ke seluruh manusia di dunia ini. Terima kasih para kiai, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.